pagi. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Rutinitas harian saya belum lama ini, kalau suami sudah pergi pagi-pagi ke kantor, maka saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke halaman depan, mengairi rumput dan juga tanaman bunga yang baru saja saya beli. Saya menyadari bahwa saya bukanlah tangan hijau. Jadi saya mau melatih agar dapat mempertahankan tanaman lebih lama. Karena itu saya meluangkan waktu untuk mengairinya. Karena penjualnya berkata, tanaman ini perlu lebih banyak air karena masih dalam pertumbuhan untuk melebarkan jaringan rumputnya. Tapi pagi kemarin ketika saya mau keluar untuk mengairi, saya melihat langit sangat mendung. Gerimis pun mulai turun dan hujan semakin lebat. Jadi saya tidak jadi mengairi tanaman tersebut. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dapat menggunakan waktu yang tadinya harus mengairi dengan melakukan kegiatan yang lain yang sementara saya cari tahu hal ini. Jadi ada satu proyek yang sementara saya kerjakan. Saya bersyukur untuk dorongan dan support dari Tuhan, di mana Tuhan membiarkan saya melakukan kegiatan lain sementara Tuhan menyirami tanaman saya. Inilah hal yang sangat saya syukuri. Tuhan tahu hal terbaik yang saya butuhkan. Bagaimana dengan Anda? Mari sama-sama kita terus bersyukur atas kebaikannya. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 5 Agustus dengan judul Kita ditebus oleh darah Kristus yang amat mahal. Ayat intinya tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penjelasannya, setiap jiwa adalah indah karena telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang indah. Mungkin saja iblis berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa engkau orang berdosa dan tidak pantas, engkau akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan. Oleh jasa pendamaiannya, saya menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Saya tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal yang menyucikan saya. Engkau tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa penggoda itu, tetapi ia gemetar dan lari apabila jasa-jasa darah yang indah itu didesakkan. Tuhan mengasihimu, ia lebih indah bagimu daripada ikatan duniawi, lebih daripada benda duniawi manapun. Pertimbangkanlah betapa indahnya kedekatan yang engkau boleh adakan kepada Dia, yang adalah kekuatan dan efisiensimu. Janganlah hidup di bawah bayang salib, melainkan ke sisi yang terang dari salib itu di mana matahari kebenaran boleh bersinar ke dalam hatimu. Kita memiliki akses masuk dengan bebas ke darah Kristus yang menebus itu. Ini harus kita anggap sebagai kehormatan paling indah, berkat terbesar yang pernah dikaruniakan kepada manusia yang berdosa. Dan betapa sedikitnya dihargai karunia yang besar ini. Betapa dalam, betapa lebar, dan betapa berkesinambungan aliran ini. Kepada setiap jiwa yang haus akan kesucian, ada ketenangan, ada perhentian, ada pengaruh yang menghidupkan dari Roh Suci, dan kemudian perjalanan yang suci, gembira, dan aman, serta perhubungan yang indah dengan Kristus. Lalu kita dapat berkata dengan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicarakanlah itu, doakanlah itu. Biarlah itu yang menjadi tema nyanyian kudus untuk dibasuh, untuk dibersihkan. Jiwa yang percaya menuntut kasih tersebut dan oleh jasa-jasanya kita berdiri di hadapan tahta Allah, diampuni, dibenarkan, disucikan. Jasanya yang membersihkan itu memberikan kekuatan dan tenaga kepada iman, kuasa kepada doa, dan kebahagiaan dalam penurutan yang menyenangkan. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah menebus kita dari dosa. Tuhan rela mati demi masing-masing kita.
Minimal karena satu orang Tuhan mau meluangkan waktunya untuk menyelamatkan jiwa tersebut. Sama seperti karena Zakheus, karena satu orang yang ada di sana, Tuhan mau datang khusus ke rumahnya. Karena seseorang yang berdosa di kayu salib di sebelahnya, ia mau untuk menyelamatkan jiwa tersebut. Dan minimal karena satu orang, Tuhan telah tempatkan kita di mana kita berada saat ini untuk membagikan kasih Kristus kepada orang tersebut. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk itu, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih banyak. Tuhan terus mengingat kami dalam setiap hal yang kami lalui dalam dunia ini. Kami berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa, untuk keselamatan kami yang tidak dapat kami balas. Tapi tolong ajarlah kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan mau membagikan kasih Tuhan kepada minimal satu orang hari ini. Biarlah Tuhan membantu menguatkan kami, dan kami rindu untuk terus terhubung dengan Engkau. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Tuhan memberkati. Amin.